Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan semoga hari ini semuanya aktivitas Anda dapat berjalan lancar. Dan tentunya senang sekali kali ini saya Tika Amsar dapat hadir kembali untuk menemani Anda di program Dialog Khusus bersama dengan BPS Badan Pusat Statistik Sidoarjo. Dan hari ini nanti saya akan ajak Anda untuk membahas ya tentang ngulik nih ya. Kita akan ngulik ngobrol ulasan statistik. Ini program khusus yang memang belum pernah ada ya di Suara Sidoarjo. Baru kali ini kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan ajak Anda berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya ingin sapa dulu untuk narasumber kita. Beliau adalah statistisi pertama dari BPS Sidoarjo. Ada Ibu Dwi Yuliastuti SSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya, ini tadi ngomongin tentang divisinya Bu Dwi ini sebagai statistisi pertama gitu ya, Bu. Apa sih itu Bu sebetulnya? Jadi kalau sekarang di BPS itu karyawan itu sudah menjadi dibagi menjadi statistisi umum ataupun statistisi. Jadi statistisi pertama itu bisa diartikan jabatan statistisi tingkat fungsional, pegawai fungsional, keahlian yang tingkatnya pertama seperti itu. Oh ya, baik istilahnya statistisi gitu ya. Fungsional lah, namanya fungsional. juga statistik ya, Badan Pusat Statistik ya. Jadi jabatan ini juga ada terkait dengan statis gitu aja ya Bu ya. Masya Allah. Baik, nah dan sahabat sore hari ini juga selain ada hadir Ibu Dwi, juga kita kedatangan tamu juga untuk narasumber kita sore hari ini selaku koordinator fungsi, yakni Ibu Insinyur Indrayati Kustandina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, nah hari ini nanti kita mau ngulik sahabat ngobrol ulasan statistik. Jadi untuk Anda yang sore hari ini menyimak Suara Sidoarjo, silakan Anda bisa bergabung juga untuk ikutan sharing. Nantinya saya akan buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp redaksi, boleh dicatat dulu sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke redaksi di 0811 309 109, atau yang mau ngobrol langsung bisa telepon ya di Suara Sidoarjo di nomor 031 896 1514. Nah, hari ini nanti kita mau berbincang mengawali perbincangan kita pada sore hari ini. Kita kenalan dulu ya, katanya tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Oke. Nah, terkait dengan BPS Badan Pusat Statistik, ini boleh dijelaskan dulu sih sebetulnya seperti apa sih BPS ini begitu? Dengan siapa dulu? Silakan Ibu Indra. Jadi begini Mbak Tika, BPS atau Badan Pusat Statistik ini adalah badan vertikal ya. Jadi non departemen, berada di bawah langsung presiden. Oh, langsung di bawah presiden ya. Langsung di bawah presiden. BPS ini tersebar di seluruh Indonesia Mbak ya. Jadi di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ya, sudah banyak sih ya, sudah lengkap deh kayaknya ya. Setiap daerah. Jadi tugas pokok BPS itu adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Gitu. Sudah diperundang-undangkan juga gitu ya Bu. Sedangkan kami di BPS Kabupaten Sidoarjo itu Mbak Tika sudah pernah ke sana ya, belum ya? Kalau saya lewat iya pernah ya Bu. Tapi belum pernah main-main ke sana nih. Dekat dari sini Mbak. Iya, Jalan dekat Pahlawan nomor 140. Total untuk pegawai organik di BPS Sidoarjo itu 38 orang gitu. Iya. 38 orang. Jadi di kantor kami di BPS Kabupaten Sidoarjo itu ada 5 fungsi ya. Kalau dulu itu seksi Mbak istilahnya, seksi, sekarang itu fungsi. Jadi kami ini masuk di fungsi statistik distribusi.
gitu ya. Oke. Jadi kami ini menangani untuk pengumpulan data harga, kemudian perdagangan, kemudian pariwisata dan sebagainya. Oke, jadi terkait Jadi, harga begitu ya, iya, Bu ya. Harga. Jadi pengumpulan data di BPS itu ada 2 cara, Mbak. Jadi secara sensus, jadi semua objek itu didata, dan secara survei. Survei itu kita sampel, jadi mendata sampel dari pusat. Iya, jadi yang menentukan sampelnya itu dari pusat. Dari pusat Gitu, ya. iya. Oke. Ini yang dimaksud lingkup perdagangan dan secara produk dan harga itu apakah hanya lingkup perusahaan-perusahaan besar atau ya semuanya nih Bu sebetulnya? Ini tergantung, kita kan mendata sampel kan dari pusat, Mbak. Jadi untuk perdagangan ya kita tinggal terima daftar sampel dari pusat. Jadi untuk perusahaan-perusahaan pelaku usaha perdagangan gitu. Jadi kita sudah dapat daftarnya, daftar sampel dari pusat. Oke. Jadi Namun, nggak tentu ya Bu, apakah itu berkaitan berarti untuk yang perusahaan-perusahaan besar atau skala mikro begitu itu tidak menentu ya Bu ya, tergantung dari pusat, dari data yang diterima ya. Ini kalau BPS Sidoarjo-nya. Semua. Semua daerah sama ya. Semua. Oke. Jadi untuk tahun ini tuh kita kan untuk survei kan ada sampel dari pusat ya, Mbak ya. Nah, Iya. namun tahun ini tuh kita ada survei namanya e-commerce, itu ini kita harus listing dulu. Jadi kita diberikan sampel dari pusat itu berupa blok sensus. Blok sensus itu wilayah Satuan wilayah. kita mencacah ya. Kita jadi untuk petugasnya itu door to door, Mbak, keliling ya, mencatat semua bangunan. Kemudian setelah itu kita masukkan di aplikasi ICS, kemudian kita kan langsung nge-link ke pusat ya, Mbak ya, ke server di pusat. Kemudian nanti kita akan terima sampelnya gitu. Tapi untuk survei yang lain kita dapat sampel dari pusat. Hanya untuk e-commerce saja untuk tahun ini. Oke, baik. Mungkin bisa saya sampaikan ini, Mbak, survei-surveinya. Boleh. Boleh banget Bu Indra. Surveinya kami ini ada yang periode bulanan, ada yang triwulan, ada tahunan, Mbak. Oke. Gitu, ya. Kalau periode bulanan itu ada survei harga perdagangan besar, ada survei harga produsen, kemudian ada survei hotel yang bulanan gitu. Kemudian untuk triwulan itu ada survei angkutan penumpang dan barang dan survei harga kemahalan konstruksi. Ya. Kemudian yang tahunan itu banyak ya, survei Yuli ya. Yang tahunan itu hotel tahunan itu secara sensus, Mbak, kita. Jadi semua hotel di Kabupaten Sidoarjo itu kita data. Kemudian ada restoran ya. Nah ini kalau seperti hotel tadi kan ada yang bulanan gitu ya surveinya, ada yang tahunan gitu. Tapi berarti mereka memang dalam setahun itu mengikuti survei dari BPS itu sebanyak 2 kali ya si pihak hotel ini, atau hotel yang berbeda gitu, Bu? Kalau misalkan hotelnya kan dari sampel ya. Mungkin gini, kalau untuk khusus untuk hotel itu kan kita masuknya ke kegiatan pariwisata. Jadi untuk pemantauan hotel itu ada yang sifatnya bulanan. Itu kita ada untuk hotel bintang itu kita semua data, Mbak. Jadi rutin tiap bulan petugas itu akan berkunjung ke hotel, meminta data ke mereka. Terus untuk yang tahunan ini sifatnya sensus semua hotel bintang dan melati. Jadi kalau yang bulanan khusus ya, yang khusus bintang untuk aja. Bintang dan melati juga ada melati. Tapi kalau bintang semuanya, kalau melati sampel. Oke. Itu. Iya. Jadi 2 kali setahun di yang bulanan untuk hotel, sama betul. Tahunan itu tadi ya untuk hotel ya. Oke. Tapi saya menambahkan ya, Mbak ya. Boleh, Bu. Untuk petugasnya itu kan kami hanya 38 orang, Mbak. Itu dia. Sanggup jadi ya, Bu ya? Tugasnya banyak loh ternyata. Ya, jadi kami dibantu oleh mitra statistik yang sudah biasa untuk membantu kami. Jadi mereka ke lapangan itu selain dibekali surat tugas ya, sekarang dalam kondisi pandemi gini ya harus menggunakan APD juga kan, Mbak. Nah, seperti itu. Cuman kemarin kan
PPKM ya. Iya, Kita PPKM sempat ini Mbak tersendat gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sempat molor lah. Iya. tidak bisa dilaksanakan ya Bu ya akhirnya. Pemasukan dokumen gitu. Oke, nah dari kegiatan, jadi pada dasarnya BPS ini melaksanakan survei ya dan juga sampel sensus begitu ya Bu ya. Nah sebetulnya dari hasil yang mungkin didapatkan nanti oleh BPS dari survei dan sensus itu tujuannya sebetulnya untuk apa ya Bu? Tujuannya ini untuk bahan evaluasi Mbak dari pemerintah. Ya. Jadi BPS ini kan memotret kondisi di saat tertentu ya di Indonesia. Yeah. Kemudian dari hasil pemotretan kita itu nanti kan menghasilkan data. Nah, setelah diolah itu nanti kita sampaikan kepada pemerintah Sebagai itu bahan evaluasi. nantinya untuk sebagai bahan evaluasi dan untuk kebijakan, untuk penentuan kebijakan lebih lanjut. Nah, gitu lah. Ya, kebijakan ini bukan untuk salah satu perusahaan atau misalnya perdagangan tertentu, tapi secara keseluruhan ya Bu berarti ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini tadi kalau dari kegiatan yang berkaitan dengan survei seperti itu ya Bu ya. Dan ini kalau dari kegiatan lain dari BPS sendiri adakah tidak Bu untuk fungsi lainnya begitu mungkin? Atau pada dasarnya itu begitu atau nanti terbagi-bagi lagi? Statistik ya kita Bu ya. Kegiatan Fungsi statistik kita ya? statistik, Iya. fungsi BPS. Iya. Yang statistik yang bagaimana Bu? Iya, penyedia data statistik. Ini tadi ya yang sudah Dasar. dijelaskan tadi ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau Sidoarjo sendiri sebetulnya ini kan dari kondisi setiap daerah itu kan berbeda. Kalau tadi kan apa yang dilakukan adalah berasal dari pusat begitu ya Bu ya. Nah, padahal setiap daerah ini kan berbeda-beda. Apakah berarti ini ada apa yang dilakukan oleh pusat sehingga pada saat memberikan sampel yang harus dikerjakan oleh BPS Sidoarjo itu bisa pas begitu, bisa cocok untuk Sidoarjo, atau apa tujuannya atau korelasinya bagaimana dengan pusat begitu Bu nantinya? Dengan kondisi yang ada. Mungkin gini Mbak Tika, jadi kalau BPS itu kan karena lembaga vertikal, jadi kita tuh menyediakan data untuk pusat. Justru Sidoarjo yang menyediakan data untuk pusat. Karena kita sifatnya vertikal. Tapi kalau kita pingin data itu sifatnya daerah, itu kita harus nambah sampel, nambah objek pengamatan kita. Nah itu harus dikoordinasikan lagi sama pemerintah daerah. Kemarin kita ada kegiatan ya Bung ya, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan data inflasi. Itu bisa, tapi ya memang hubungannya antar BPS dengan daerah. Dengan daerah langsung jadi ya, pembiayaan semuanya akan dibebankan oleh daerah. Seperti. Tapi kalau kita sendiri secara tupoksi itu memang penyedia data untuk kebijakan pusat. Pusat ya. Nah, tapi ada juga data-data kita itu yang skalanya provinsi. Jadi memang yang paling rendah itu provinsi, pusat, sama provinsi. Skala penyajiannya. Skala penyajiannya. Untuk daerah tadi Bu? Daerah tadi ada sih untuk pariwisata itu kita ada tingkat hunian hotel, tingkat hunian kamar hotel tuh ada. Sama yang tadi ada kerjasama sama pemerintah daerah tentang angka inflasi itu ada juga. Cuma di sekitar itu aja. Tapi kalau pingin lagi ya sebenarnya ya tinggal koordinasi dengan daerah sendiri. Karena saya pernah ikuti kayaknya waktu itu BPS juga punya kegiatan yang juga ini dikerjasamakan juga dengan Disperindak ya Sidoarjo itu ya Bu ya. Itu termasuk di salah satu kayak gini kita membantu melengkapi data Disperindak itu mungkin Bu yang daftar pengusaha, daftar usaha UMK usaha kecil itu loh Bu, pernah memang dulu. Tinggal itunya aja sih, tinggal MOU di awalnya seperti apa dan BPS siap apa enggak dengan bebannya juga dari pusat seperti itu. Iya, jadi harus benar-benar bagi waktu gitu ya. Padahal timnya cuman 38. Yaudah deh nanti saya ini aja ya mendaftar gitu ya Bu. Monggo. Oke, baik sahabat, wah seru sekali nih ngomongin tentang data statistik ya sahabat di program Ngulik Ngobrol Ulasan Statistik. Anda yang mau bergabung silakan, sekali lagi Anda bisa manfaatkan untuk telepon di Suara Sidoarjo. Telepon Suara Sidoarjo di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 109. Sebelum dilanjutkan nih ya, untuk Anda yang mungkin sudah simpan berapa pertanyaan,
Nanti akan dibacakan oleh tim redaksi, dikirimkan aja, atau mungkin yang lagi nonton di media sosial Suara Sidoarjo, Facebook ataupun Instagram, bisa DM atau inbox dulu. Saya jeda dulu sebentar ya sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama Indi. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali di program Ngulik ya, ngobrol ulasan statistik bersama BPS Sidoarjo. Ada Ibu Dwi dan juga Ibu Indra yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Ya, sebelum ini dilanjutkan, saya ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan ya di sini untuk beberapa pertanyaannya dari @Hisham Hamimi. Nah ini bertanya, Bu, untuk data statistik pariwisata dan tempat hiburan yang ada di Sidoarjo itu gimana ya, Bu? Kira-kira kapan ya peluang dibukanya pariwisata dan tempat hiburan di Sidoarjo? Iya, ini kayaknya udah kangen dengan dengan rekreasi dan hiburan. Gimana, Bu? Silakan. Jadi kalau dari BPS Kabupaten Sidoarjo untuk kegiatan pariwisata sendiri itu yang dipantau adalah hotel aja, Mbak. Sementara ini hotel. Untuk tempat-tempat wisata kita ada juga, tapi yang objek wisata, Bung ya. Objek wisata kemarin juga ada pendataan, tapi sifatnya tahunan. Kemarin kita sempat data, tapi ada beberapa juga yang tutup. Iya. Jadi sampel kita dapat dari pusat, kita data di sekitar bulan Agustus kalau nggak salah kemarin, dan ternyata memang pandemi itu memang berefek
efek Mbak. Jadi beberapa tuh hampir separuh sampel kita tuh ada yang tutup objek wisata itu. Jadi akhirnya kita off dulu sambil nunggu kebijakan dari pusat apakah diundur sambil nunggu buka atau gimana masih belum ada. Terus tapi yang hotel itu kita terus pantau dan memang hotel tidak ada yang tutup. Jadi untuk laporan hotel yang sifatnya bulanan itu tetap berjalan walaupun pandemi kemarin. Dan kita juga menghasilkan data yang cukup jauh dari antara tahun ini sama tahun kemarin yang 2020. Apalagi yang kemarin yang bulan Juli yang sempat ada PPKM darurat, itu kita tingkat TPK-nya sangat jauh. Walaupun kemarin kita sempat hitung itu TPK kita tuh 38,18. Artinya TPK itu tingkat penggunaan kamar hotel. Jadi hanya 38% dari total kamar hotel bintang itu yang terisi. Walaupun yang 2020 kan juga pandemi ya Mbak, yang sudah Juli yang 2020 itu mencapai 41%. Jadi pandemi 2021 pandemi ditambah lagi PPKM darurat, jauh memang sangat berimbas seperti itu. Jadi untuk pariwisata memang keterbatasan dari BPS. Karena kita memang sampelnya langsung tupoksi kita dari pusat untuk mendata ini gitu loh, untuk objek hiburan kita daftar usaha hiburan tuh memang belum menyeluruh seperti itu. Dan itu cukup bisa bantu Mbak. Iya, nah itu ya. Jadi kapan peluang dibukanya, ya itu belum tahu ya, keputusan dari pusat ya. Kayak BPS cuma melakukan sampel aja gitu ya. Kita datang ternyata tutup ya sudah, kita nggak tahu juga bukanya kapan. Tapi nanti kalau ada instruksi turun lagi, kita datangi lagi kan gitu. Seperti itu. Begitu ya Mas Hisyam. Jadi nanti kita tunggu kabar dari sahabat-sahabat kita yang ada di BPS ya untuk perkembangannya bagaimana terkait pariwisata dan tempat hiburan, karena wah ini memang cukup jauh ya Bu kalau sampai 38%. Ya, ini saya ke pertanyaan selanjutnya dari Twitter Suara Sidoarjo, ini di @alex678. Untuk data-data dari BPS sendiri ini kan apakah juga diperbarui setiap bulan atau setiap tahun ya? Dan bisakah diakses untuk umum? Begitu. Jadi untuk data BPS sendiri kita untuk Kabupaten Sidoarjo itu ada alamat webnya Mbak. Website kita di alamat sidoarjokap.bps.go.id. Itu bisa diakses ya secara umum ya. Dan publikasi kita atau rilis kita tuh ada yang bulanan sebenarnya sifatnya, seperti BRS Berita Resmi Statistik yang salah satunya ada inflasi di situ, sama ada TPK tingkat penghunian kamar hotel. Tapi ya kita juga pinginnya kita bulanan, tapi kan data juga tergantung dari responden. Nah, kadang-kadang ada hotel nih yang karena sistem sekarang pandemi ini yang WFH/WFO, data pun kadang-kadang juga masuknya telat. Akhirnya rilis kita harusnya bulanan ini mundur bisa jadi. Karena juga sumber data kita yang juga mundur seperti itu. Tapi kalau data yang sifatnya nasional ada di alamat di webnya BPS sendiri di bps.go.id. bps.go.id. Sementara untuk yang provinsi kita bisa akses di jatim.bps.go.id. Di situ sangat lengkap. Jadi semua umum boleh mengakses tanpa membayar, jadi free sifatnya Mbak. Free semua ya. Baik. Nah ini dia, kalau dari masih saya coba untuk pertanyaan dulu ya dari sahabat Suara Sidoarjo ini. Terakhir yang sudah masuk di saya pertanyaannya dari Instagram @jovinka_teresia. Untuk kendala selama ini di lapangan responden bagaimana ya Bu? Ada tips nggak ya biar menghindari penolakan ketika mencari data? Ini curhatnya mahasiswa biasanya kan ikut. Ya gimana nih Bu? Ya memang selama ini selalu ada Mbak kendala seperti itu di lapangan ya. Jadi memang petugas harus bisa melakukan persuasif ya, pendekatan lah gitu Mbak ya, pendekatan menjelaskan bahwa ini kita mendatangi responden itu nantinya kita mendapatkan data tidak akan disebarluaskan dan dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak akan
kita menjaga kerahasiaan Mbak, kerahasiaan responden. Jadi seperti yang publikasi atau BRS itu kita tidak mengeluarkan data by name. Jadi kita tidak mengeluarkan data per nama gitu Mbak. Jadi langsung global. Misalnya sekabupaten Sidoarjo seperti itu ya. Jadi kalau ada misalnya ya ada pengguna data yang ke kantor minta by nama, kita mohon maaf tidak bisa memberikan gitu. Karena itu kan kita menjaga kerahasiaan responden. Kode etik kita juga kode bukan? etik kita juga gitu, seperti itu ya. Jadi selama ini ya petugas menyampaikan seperti itu Mbak. Mungkin kalau ditinggal ya, misalnya dokumen ditinggal gitu, mungkin ya kita menjelaskan dulu biasanya Mbak cara pengisiannya, kemudian tujuannya apa gitu. Kalau mereka tidak keberatan diwawancarai bisa langsung di saat itu. Namun kalau tidak bisa ya kita tinggal, nanti janjian kapan bisa diambil dokumen itu, seperti itu Mbak. Baik. Nah ini saya ini dapat data juga nih ya terkait dengan data indikator pariwisata yang membuat saya tadi sempat melihat-lihat lagi begitu ya Bu ya, dari hasil ada TPK 2020, TPK 2021 gitu ya Bu ya. Ini yang paling rendah di bulan Maret ya kalau 2020 ya Bu ya. Iya betul. Oke, dan kalau di bulan di tahun 2021 Mei Mbak. Mei. Oh ya, April Mei ya. Di bulan Mei itu paling rendah, dan 2021 ini kayaknya lebih grafiknya kalau lebih stabil ya Bu dibandingkan tahun 2020. Iya, sebenarnya lebih stabil, tapi di Juli dia langsung jauh nih 38 dia. Jadi sudah mulai bagus sebenarnya ya. Jadi ada istilah TPK, ada TPTT dan GPR. Saya taunya GPL, nggak pakai lama gitu Bu. Kalau yang TPTT dan GPR ini apa ya Bu maksudnya? Kalau TPTT itu tingkat penggunaan tempat tidur. Tapi langsung total seluruh hotel bintang di Sidoarjo. Jadi tingkat penggunaan tempat tidurnya di Kabupaten Sidoarjo untuk hotel bintang itu di bulan Juli 2021 itu mencapai 43%, 43,71%. Jadi dari 100 tempat tidur itu seolah-olah yang terpakai hanya 43, terserap oleh pengunjung atau tamu itu cuma 43%, jadi nggak ada separuhnya. Itu beda ya Bu, kalau tingkat penghunian kamar hotelnya dengan tempat tidur itu? Beda, kan satu kamar hotel itu bisa jadi ada 2 bed, single bed. Sedetail itu ya Bu ya? Masya Allah. Kalau yang GPR itu Mbak, GPR itu guest per room, jadi jumlah tamu per kamar, jumlah personnya. Oh ya, berapa orang gitu ya? Betul. Rata-rata kan di sini hampir 2020 sama 2021 juga jauh. Sekitar satu kurang lebih sih ya, 1,6 untuk 2021 sama hampir mirip sih, 1 sampai 2 orang lah per kamar, kurang lebih 1 sampai 2 orang ya memang ya. Biasanya kalau misalkan nambah ya anak kecil gitu aja ya Bu ya. Baik sahabat, nah ini ya datanya sebegitu detail yang dilakukan survei oleh BPS Sidoarjo. Nah silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya bisa gabung juga ke WhatsApp redaksi. Saya boleh sebelum saya jeda, saya ke Kansa dulu di redaksi. Ya, ada pertanyaan Kansa? Ya, ini ada yang masuk tadi di WhatsApp redaksi dari Dr. Triwidiawati. Mau tanya Dok, pihak mana saja yang biasa menggunakan indikator terkait tingkat hunian hotel tadi? Apa bisa langsung digunakan untuk menghitung indikator lainnya? Terima kasih. Baik. Iya, ini untuk pertanyaan yang sudah masuk cukup jelas ya Bu ya. Jadi kan, jadi kalau untuk yang pariwisata yang kita menghitung beberapa poin dari hotel tadi kan ada TPK, TPTT dan GPR, itu biasanya yang menggunakan adalah dari Dinas Pariwisata Mbak. Itu nanti sebagai indikator kinerja dari usaha pariwisata ini seperti apa. Mungkin di situ ada kebijakan dari pemerintah daerah atau gimana untuk evaluasi ke depannya. Mungkin dari TPK yang ada itu dievaluasi apakah mengalami perbaikan atau penurunan
Nah, seperti itu. Jadi bisa langsung dipakai sebenarnya. Kan TPK tadi kan tingkat penggunaan kamar. Jadi terlihat berapa serapan, berapa pasar itu menyerap menyerap kamar yang ada yang disediakan oleh hotel di Sidoarjo seperti itu. Tapi kelemahan kita memang masih Bintang. Kalau pengen yang Melati itu harus nambah lagi, nambah sampel hotel Melati. Oke. Sementara kalau tambahan ini, itu disediakan sampelnya dari Sidoarjo sendiri atau pusat semuanya pusat ya Bu ya? Jadi kita dapat sampel itu untuk hotel itu sekitar 65 hotel, di mana 15 hotel Bintang dan sisanya itu Melati. Jadi untuk kalau pingin TPK Melati itu nambah, mau nggak mau harus nambah, harus bisa jadi malah sensus. Tapi ya kendala kita di petugas juga, di anggaran, nah seperti itu masih panjang. Iya. Nah Bu, berarti kalau memang data terpusat ya Bu ya. Setiap misalkan ada pembangunan hotel baru atau apa semua pusat juga pasti akan menerima datanya begitu ya? Iya. Atau ada laporan dulu dari Sidoarjo? Update setiap awal tahun Mbak, itu kita ada kegiatan update usaha akomodasi. Jadi semua hotel itu kita update lagi, kan kita dapat data sementara kemarin yang per Maret ya Bu ya, Maret 2021 tuh data yang masuk ke kami untuk usaha akomodasi itu sekitar 131 itu kita masuk. Nanti di awal tahun 2022 kita update lagi tuh 131 tuh kita cek lagi masih ada atau tutup atau nambah. Oke, data itu dia dapat dari mana Bu? Kita turun ke jalan. Iya, langsung cek lapangan. Saya kira kerjasama mungkin dari dinas perizinan. Ada sumber gitu, datanya kita ada dari perizinan dari lapangan juga ya. Terus akses dari internet juga. Melihat perkembangan sekarang kan banyak yang sudah langsung pasang juga ke internet itu. Perizinannya belum selesai tapi sudah ada running nih. Promosinya udah jalan juga. Itu kita cek juga ke lapangan. Oke, baik. Ya, sahabat, program Ngulik Ngobrol ulasan statistik bersama BPS Sidoarjo masih akan lanjut untuk menemani sore Anda. Tapi sebelumnya saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo. Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, orang nang market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB, begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, tidak terasa kita sudah masuki di sesi terakhir ya untuk perbincangan kita di program Ngulik, Ngobrol Ulasan Statistik bersama BPS Sidoarjo. Nah, Bu Dwi dan juga Bu Indra, terkait dengan BPS sendiri, hal-hal terpenting apa nih yang selama ini memang juga menjadi tupoksi dari BPS, dan apalagi nih yang perlu kita sebagai masyarakat itu ketahui tentang BPS sendiri sebetulnya? Iya, harapan kami Mbak ya, mohon seluruh masyarakat Sidoarjo itu dapat bekerjasama dengan petugas kami dalam memberikan data yang kami minta gitu, dan sesuai dengan kondisi real gitu Mbak. Karena itu kan nantinya untuk kebijakan ya Mbak ya. Jadi kalau real kan ya sesuai dengan aslinya seperti itu, sesuai kondisi yang sekarang misalnya seperti itu. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari semua masyarakat ya, kita ya nanti menghasilkan data yang akhirnya kurang nggak valid kurang, ya Bu ya, kurang valid ya. Ya, tapi masyarakat sangat membantu. Ada ya Bu ya, sampai kalau misalkan ada yang tidak mengisi data dengan sejujurnya gitu, masih pernah ditemukan kah oleh BPS? Nah, makanya kita ada hierarkinya sih, ada hierarki, ada petugas, ada pengawasan. Nah, terus ada pencacahan, ada revisit. Revisit itu berarti kita ada kunjungan ulang, mungkin dokumen kita masuk kok ada janggal. Itu kita juga ada memang Mbak kegiatan namanya revisit, itu kunjungan ulang ke responden ke responden. Nah, jadi yang kita harapkan tuh responden bisa memberi data sejujurnya sehingga data yang masuk ke kami juga bagus, ya bagus bukannya bagus tuh sesuai dengan keadaan, sehingga kalau kita kita gabung, kita olah menjadikan indikator atau data yang pas untuk kebijakan. Jadi kebijakan nggak akan meleset lah kalau memang datanya itu sebenarnya yang masuk seperti itu. Oke, jadi kebijakan pusat itu juga akhirnya juga akan tetap kembali karena kondisi yang ada begitu ya Bu ya. Tidak berarti akhirnya bikin kebijakan yang memberatkan kayak gitu. Oke, baik. Nah, dari data statistik ini juga apakah nanti juga berpengaruh pada kalau kita ngomongin tentang perdagangan dan industri seperti itu Bu, apakah itu juga berpengaruh pada perpajakan kah nantinya? Nggak ada ya, tidak ada ya. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan pajak. Tidak ada hubungannya ya. Oke, baik. Biasanya respon juga takut Mbak, memberikan data itu nanti kaitannya sama pajak itu memang kecenderungan mereka ada sudah ke situ curiganya. Tapi kita udah jelasin bahwa kita berbeda sama pajak. Pajak nanti memang larinya ke penarikan pajak. Kalau kami memang ke data, di mana data itu nanti sebagai dasar untuk pemerintah mengambil kebijakan. Jadi, gambarannya seperti ini loh masyarakat. Jadi kebijakan yang pas seperti ini. Tapi kalau gambaran kita nggak salah atau gimana, akhirnya kan kebijakan juga akan meleset kan seperti itu. Ya. Makanya kita memang berharapnya ke masyarakat tuh ya
kooperatif dengan kami, beri data sebenarnya, dan bekerja sama untuk ya memenuhi. Ya, tapi memang sifatnya apa Mbak ya? Ada tuh Mbak responden yang kita datangi beberapa kali sampai dia tuh ini kok BPS terus. Tapi seperti apa kita memang dari pusatnya datanya mereka tuh juga diperlukan. Jadi contoh dia itu perusahaan besar, dia juga perusahaan perdagangan, dia juga pengguna IT. Jadi bisa jadi dia satu responden ini beberapa sampel bisa jadi. Seperti itu memang. Tapi ya pengertian lah dari responden sebenarnya. Iya, baik. Dan itu pun BPS hanya menjalankan tugas karena ini adalah lembaga resmi ya Bu, secara vertikal ya langsung di bawah Presiden. Di bawah Presiden langsung. Oke, baik. Ada closing remarks lagi tambahan mungkin? Yang sudah cukup? Iya. Mungkin yang tentang HSN Bapak. Silakan Mbak, ini kan nanti tanggal 26 September kan kita memperingati Hari Statistik Nasional. Oh, tanggal 29 September. 26. Oh, 26. Oke, hari September. Hari Minggu ya. Iya, betul. Hari Minggu ya, Pak? Iya, hari Minggu. Iya. Kita memperingati Hari Statistik Nasional, Mbak. Hari Statistik Nasional. Ada tema khusus tidak Bu biasanya kalau setiap tahun ini? Peringatan Hari Statistik Nasional. Statistik berkualitas untuk Indonesia cerdas ya. Tangguh, Indonesia tumbuh. Wah, keren. Nanti nguliknya Hari juga Statistik Nasional. Nguliknya juga ini berlanjut nanti Mbak. Oh iya, mudah-mudahan ya bisa. Setiap minggu Insya Allah kami akan hadir di ya. sini. Oke, dengan baik. tema-tema yang menarik lah. Iya, baik, sampai dengan Hari Statistik Nasional tadi ya. Wah, berarti usia sudah berapa tahun ini? 25 Mbak. 25 tahun, yeay. Sudah cukup ya. Sudah waktunya untuk menikah ya. HSN yang ke-25 Mbak. Oke, HSN yang ke-25, Hari Statistik Nasional, HSN ke-25. Waduh, oke deh, kita ucapkan selamat ya untuk statistik Badan Pusat Statistik yang sudah berusia ke-25 tahun. Mudah-mudahan selalu sukses, jaya selalu ya untuk BPS, terutama untuk BPS Sidoarjo nih ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Indra dan juga Bu Dwi, karena tidak terasa waktu saya sudah habis ya untuk perbincangan kita sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat sahabat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi Bu Dwi dan juga Bu Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, jam 4 sore Anda bisa lanjutkan untuk menyimak program selanjutnya di Suara Sidoarjo, Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. When I fall in love